Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita dalam rangka pembelajaran remedial yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Dari beberapa materi yang sudah kalian pelajari, ada satu rangkaian materi yang masih membutuhkan remedi dari hasil tugas kalian yang nilainya banyak yang kurang, memerlukan pembelajaran remedi karena dari hasil jawaban kalian itu menunjukkan masih adanya ketidaktuntasan, masih banyak yang kurang dari KKN, sehingga saat ini kita bahas lewat kesempatan pembelajaran remedial. Saya harapkan nanti kalian memperhatikan pembahasan contoh soal di sini, kemudian nanti kalian kerjakan lagi soal-soal yang sudah kita siapkan, yang pernah kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu. Jadi materi yang masih sangat kurang dari hasil pembelajaran itu pada konsep rangkaian listrik, hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff. Jadi berkaitan dengan rangkaian listrik, KD-nya masih menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Indikator yang harus kalian kuasai nanti setelah pembelajaran remedi ini, kalian dapat membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel, kemudian menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan dan tekanan listrik pada suatu rangkaian listrik. Konsep rangkaian listrik itu ada dua macam, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang dimaksud dengan rangkaian seri itu pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, sehingga ada satu jalur istilahnya. Jadi tidak ada percabangan, kabel-kabelnya tidak dicabang. Misalnya kita memasang lampu, maka lampu-lampu itu dari sumber yang sama. Ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabelnya terputus. Itu mengapa kalau jika ada satu lampu yang lainnya akan mati juga, itu karena dipasang secara seri, sehingga kalau satu lampu mati, lampu lainnya tidak mati, berarti lampunya dipasang secara paralel. Nah, rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel itu yang disebut dengan rangkaian paralel, sehingga jika dipasang dengan rangkaian paralel ini salah satu ujung kabelnya terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel yang lainnya. Pada rangkaian listrik berlaku yang pertama ada hukum Ohm, di mana pada hukum ini tegangan atau V pada ujung-ujung sebuah komponen listrik sebanding dengan kuat arusnya yang diberi simbol E yang melalui komponen itu, asalkan suhu komponen dijaga tetap, jadi tidak ada perubahan suhu. Pada hukum Ohm ini akan berlaku rumus V atau tegangan sama dengan I kuat arus kali hambatan listrik R atau resistor hambatan listrik, itu diberi simbol R. Nah, digambarkan dengan seperti ini. Ini R-nya, ada hambatannya, ada arusnya, kemudian di sini ada beda potensial atau tegangan listrik. Kemudian pada rangkaian listrik juga akan berlaku hukum Kirchhoff. Ini yang hukum pertama berbunyi, pada rangkaian yang bercabang, apabila ujung-ujung rangkaian diberi kuat arus listrik, maka jumlah kuat arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik cabang yang sama. Atau jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. I di sini adalah
kuat arus listrik. Kemudian berlaku juga hukum kedua Kirchhoff. Di sini hukum kedua Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau istilahnya sama dengan loop sama dengan 0. Ini persamaannya jumlah V sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan itu antara yang keluar dan masuk akan sama dengan 0. Tidak ada perubahan tegangan artinya. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua ini tentang hubungan antara tegangan dengan kuat arus dan hambatan, bahwa hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Jadi jumlah E ini adalah GGL sama dengan jumlah dari kuat arus kali hambatan. Kemudian ada perjanjian bahwa jika arus searah dengan arah loop dengan tanda panah seperti ini, artinya tanda dari arus itu positif, arus positif. Kemudian arah elemen ini menuju yang panjang searah dengan arah loop, maka tandanya adalah positif. Jadi kalau arus arah dengan arah loop, maka bernilai atau bertanda positif. Tetapi berkaitan dengan elemen, jika elemen ini kecil, tanda kecil kemudian panjang, ini searah dengan arah loop, maka tandanya adalah positif. Nah, berkaitan dengan rangkaian hambatan atau resistor, sehingga diberi simbol R untuk hambatan. Misalnya ada 3 hambatan, R1, R2, R3. Kemudian di sini akan ada beda potensial atau tegangan dari A sampai B, kemudian B sampai C, dan C sampai D. Karena ini tidak ada percabangan R1, R2, R3, ini sebagai rangkaian seri. Jadi rangkaian hambatan yang dipasang secara seri, sehingga rangkaian seri ini dihitung dari jumlah R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan tegangan A sampai D sama dengan jumlah dari tegangan A sampai B ditambah tegangan B sampai C dan C sampai D. Kemudian susunan paralel pada hambatan, jika ada percabangan dikatakan rangkaian itu disusun secara paralel. Nah, ini ada satu titik kemudian bercabang. Ini hambatan R1, R2, R3. Maka menghitungnya ini jadi 3 hambatan yang dipasang secara paralel ini bisa digantikan seperti ini, RP. Jadi seper RP menghitungnya dihitung dari seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Sedangkan arusnya dihitung dari I1 ditambah I2 ditambah I3. Beda kalau rangkaian seri, maka ujung satu dan ujung lainnya itu jumlah besarnya arus adalah sama. Tapi kalau pada rangkaian paralel, maka arusnya itu penjumlahan dari tiap cabang. Kemudian tegangannya di ketiga bagian ini adalah sama. Kita coba selesaikan dari satu contoh soal ini. Jadi kalian bisa menuliskan dulu, diketahui di sini tidak saya tuliskan supaya menghemat tempat ya, nanti tidak kebanyakan.
R1-nya sudah ada di sini yang diketahui yaitu 3 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 2 ohm, kemudian di I3 ini adalah 3 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatan total rangkaian. Kemudian tegangan total VAB, tegangan di sini meskipun tidak ada AB-nya ya kita anggap dari ujung 1 dianggap ini A, di sini adalah B. Kemudian arus listrik yang mengalir di R1. Kemudian yang keempat adalah arus listrik yang mengalir di R2. Baik, kita mencoba menyelesaikan yang bagian A, hambatan total rangkaian. Hambatan di sini kita lihat, kita cari yang R1, R2 dulu ya, ini secara paralel dulu. Jadi R1, R2 karena disusun secara paralel, maka mencari R pengganti dihitung dari 1/R1 ditambah 1/R2 sehingga 1/3 ditambah 1/6. Ini kita cari penyebutnya ya, bagian bawah itu. Kalau 3 dan 6 itu yang sama kan 6, sehingga untuk menjadi 6 itu yang 1/3 ini kan kalikan 2, maka yang atas juga kalikan 2, yaitu 2 ditambah 1, maka akan sama dengan 3/6. Ini kan 1/RP, maka RP nya ini dibalik yaitu 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Jadi ini adalah hambatan yang menggantikan susunan paralel. Nah, bagaimana dengan totalnya? Karena ini yang R3 adalah disusun secara seri, maka kita selesaikan secara seri, sehingga hambatan seri ini adalah P tadi, yang ini dari hitungan ini ditambahkan R3 nya, sehingga R3 itu adalah 2 ohm, kemudian RP nya 2 ohm, sehingga 2 ohm ditambah 2 ohm ada 4 ohm. Ini adalah hambatan total. Ya, kalian bisa mencatatnya dulu. Kemudian bagaimana dengan tegangan total? Baik, karena di sini saya hilangkan supaya nanti bisa tetap menempati di sini. Tegangan totalnya bisa kita lihat V ini sebagai tegangan, dihitung. Yang kalian ingat dari hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Maka di sini R-nya adalah R totalnya, sehingga I yang kita cari di sini bisa kita lihat bahwa pada rangkaian ini, karena ini adalah rangkaian seri antara yang R3 dan di sini nih, maka antara I3 dengan I yang mengalir di hambatan paralel ini besarnya sama, yaitu 3 ampere, sehingga I-nya kita pakai sama 3 ampere dikalikan dengan
hambatan total tadi ada 4 ohm, sehingga tegangan totalnya adalah 3 kali 4 itu adalah 12 volt. Kemudian ditanyakan, jadi ini adalah tegangan total ya. Yang C, arus listrik yang mengalir pada R1. Di arus listrik yang mengalir pada R1 di sini nih. Yang ditanyakan di sini nih. I-nya berapa? Nah, kita anggap sebagai I R1 untuk membedakan dengan yang lain ya. Arus yang mengalir di R1. I di R1 akan sama dengan yang mengalir di R2. Nah, untuk mencari ini, karena ada arus juga yang mengalir di R3, maka kita harus mencari dulu, berarti karena tegangannya yang mengalir di sini itu yang akan berpengaruh di R1, kita cari dulu untuk tegangan yang ada di R3. Karena tegangan total ini adalah 12 volt, berarti untuk tegangan yang mengalir di R3 itu adalah I3 kali R3, jadi 3 ampere kali 2 ohm, ini ada 6 volt. Ini yang mengalir di R3 tegangan. Jadi karena tegangan pada rangkaian ini adalah merupakan penjumlahan antara tegangan yang mengalir di titik ini, ujung hambatan R3 akan sama besarnya dengan tegangan yang mengalir di hambatan R1 dan R2, maka kita kurangkan dulu tegangan total dikurangi dengan tegangan yang mengalir di R3 di ujung-ujung hambatan R3. Nah, karena ini nanti kita gunakan untuk mencari yang di R1. Berarti karena yang mengalir di R3 adalah 6 volt, maka tegangan yang mengalir di R1 dan R2 itu adalah tegangan total 12 volt ini dikurangi dengan tegangan yang mengalir di R3. Jadi ada 6 volt juga, ini yang mengalir di R1 dan R2. Sehingga kalau kita mencari I1, I yang mengalir di R1 itu dihitung dari V1 dibagi R1, maka V1 itu sama dengan 6 volt dibagi R1 nya adalah 3 ohm, sehingga arus yang mengalir di R1 adalah 2 ampere. Kemudian yang ini kan yang C, ini yang B. Sekarang yang D, bagaimana dengan yang D? Ini menanyakan tentang arus listrik yang mengalir di R2. Seperti jawaban di C tadi, caranya I yang mengalir di R2 sama dengan V2 dibagi R2. Karena V2 tadi sama dengan V1 yang mengalir di hambatan R1, maka sama, yaitu 6 volt. Kemudian R2 di sini ada 6 ohm, sehingga arus yang mengalir di R2 adalah 1 ampere. Jadi kalian lihat, ini
R2 1 ampere. Arus yang mengalir di R1 itu 2 ampere. Jadi kalau kita jumlahkan arus yang mengalir di R1 dan R2 itu adalah 2 nih ditambah 1 3 ampere akan sama dengan yang mengalir di I3, karena yang R3 dengan yang di sini ini sebagai rangkaian yang seri, maka arusnya akan sama. Ini sesuai ketentuan bagaimana arus itu mengalir di rangkaian seri, bagaimana arus yang di rangkaian paralel. Kalau di rangkaian seri maka arusnya sama, tegangannya penjumlahnya. Sedangkan kalau untuk di rangkaian paralel tegangannya yang sama, arusnya yang merupakan penjumlahan. Itu yang harus kalian ingat. Ya. Ada satu konsep tentang gaya gerak listrik. Ini juga berkaitan dengan rangkaian listrik, bahwa gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalurkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Jadi tidak dihubungkan ke lampu mestinya. Sedangkan kalau tegangan jepit adalah beda potensial antara dua titik di kutub-kutub elemen baterai pada saat ujung-ujung baterai ini dihubungkan dengan komponen listrik, sehingga tegangan jepit itu dihitung dari arus kali hambatan, atau dari gaya gerak listrik dikurangi arus kali hambatan dalam. Jadi hambatan dalam itu hambatan yang ada pada baterai di sini. Nah, ini masih tentang tegangan jepit yang harus kalian ingat. Beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat mengalirkan arus listrik atau berada dalam rangkaian tertutup. Jadi kalau misalnya ada saklar, maka saklarnya dihubungkan, kemudian lampu menyala, berarti ini ada aliran arus listrik atau dalam keadaan rangkaian tertutup. Tapi kalau misalnya saklar dibuka, kemudian lampunya tidak akan menyala, itu dikatakan dalam keadaan rangkaian yang terbuka. Nanti yang ada adalah gaya gerak listrik GGL. Untuk gaya gerak listrik bisa juga disusun secara seri, bisa disusun dengan secara paralel. Kalau secara seri seperti ini, mirip seperti pada rangkaian hambatan, tapi kalau pada rangkaian GGL ini kan misalnya baterai, jadi elemen yang ada pada baterai. Ini GGL diberi simbol huruf E, epsilon. Maka menghitung dari besarnya GGL adalah, atau totalnya dihitung dari jumlah antara E1, E2 atau E3, karena ini baterainya besarnya sama, besarnya tegangannya sama, maka N ini jumlah baterai dikalikan dengan besarnya GGL. Sedangkan di baterai ada hambatan dalam atau diberi simbol R kecil ini, maka R totalnya dihitung juga dari jumlah baterai dikalikan dengan besarnya hambatan dalam. Sedangkan kalau disusun secara paralel, maka tegangan di sini ini kan besarnya sama. Kalau disusun secara paralel, maka E total ya sama dengan besarnya tegangan satu baterai sama dengan E. Sedangkan R totalnya dihitung dari, atau hambatan dalamnya dihitung dari besar hambatan dalam dibagi jumlah baterai N ini. Hubungan antara GGL dengan tegangan jepit bisa kita lihat di sini.
Ini berkaitan dengan hukum Ohm. Nah, pada rangkaian ini ada hambatan luar, diberi simbol R besar. Ini hambatan yang ada pada suatu komponen listrik, misalnya lampu atau bel ataupun alat listrik yang lain. Kemudian dihubungkan ke sumber daya, misalnya kita menggunakan sebuah baterai, maka pada baterai ini ada GGL-nya, ada hambatan dalam. Kemudian pada lampu misalnya akan ada hambatan luar, sehingga kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini dihitung dari besarnya GGL dibagi dengan hambatan luar ditambah hambatan dalam. Jadi kedua macam hambatan ini akan mempengaruhi besarnya arus. Kemudian tegangan jepitnya dihitung dari I, besarnya kuat arus dikalikan dengan besarnya hambatan luar. Kemudian hubungan antara GGL dengan tegangan jepit itu bisa kita lihat di sini bahwa GGL itu adalah tegangan pada PQ ditambah I kali R. Jadi tegangan jepit yang ada di ujung P sampai Q ditambahi ini adalah selisih beda potensial antara tegangan total dengan tegangan jepit, sehingga I kali R, R-nya adalah R dalam. Jadi besarnya kuat arus kali hambatan dalam, ini besarnya GGL seandainya dalam kondisi tidak dalam rangkaian tertutup. Baik, kita lihat di sini satu contoh soal lagi. Ini rangkaiannya adalah rangkaian gabungan juga antara seri dan paralel, sehingga kita harus mencari hambatan total dulu. Kemudian dari hambatan yang sudah diketahui, nanti kalau sudah ditemukan kita bisa mencari kuat arusnya, baik kuat arus total. Kalau kuat arus total sudah diketahui, ini misalnya 0,8 ampere, tapi bagaimana dengan kuat arus yang mengalir di hambatan-hambatan yang ada di rangkaian ini? Kita coba di sini. Mencari hambatan dulu, kita cari hambatan dulu. Di sini ada X ini yang harus kita cari hambatan di X ini, sehingga kalau kita mencari kuat arusnya nanti akan bisa diperoleh. Kita lihat dulu yang sudah diketahui hambatannya, yaitu R2 dan R3. Jadi kita anggap ini sebagai rangkaian seri yang pertama, karena yang sudah diketahui ini hanya sekedar membedakan saja. 1/R2 ditambah 1/R3. Maaf, ini disusun cara seri, maaf ya. Oke. Jadi hambatan seri pertama yaitu R2 ditambah R3, jadi 10 ohm ditambah 5 ohm. Jadi yang rangkaian seri yang pertama ini ada 15 ohm. Kemudian
kita cari nanti kuat arus yang mengalir di X sesuai pertanyaan. Nah, tapi sebelumnya harus kita cari dulu hambatan yang di X ini, hambatannya berapa. Seri pada R2 dan R3 kita lanjutkan mencari X atau hambatan di X ini. Tetapi untuk mencari X ini harus dicari dulu. Misalnya hambatan ini bisa dicari jika sudah diketahui arus yang mengalir di X, sehingga kita mencari arus yang mengalir di I2 dan I3 sebagaimana konsep awal, bahwa kalau rangkaian paralel, karena antara rangkaian atas dan bawah ini bersusun secara paralel, ini dirangkai seri, ini juga seri, tapi atas dan bawah ini disusun secara paralel, sehingga jumlah I2 dan I3 nanti besarnya akan sama dengan I1, sehingga I-nya I1 ini sudah diketahui 0,8, maka kita bisa mencari I3 sama dengan potensialnya atau GGL-nya dibagi dengan R, sehingga kita cari di sini 6 volt, R-nya adalah RS tadi yang rangkaian seri R2 dan R3, sehingga dibagi dengan 15 ohm ada 0,4 ampere. Kemudian I2 ini karena merupakan jumlah dengan I3, bisa kita cari bahwa ini dihitung dari I total dikurangi I3, sehingga 0,8 ampere kurangi 0,4 ampere ada 0,4 ampere. Nah, ini I2 karena diketahui bisa kita gunakan untuk mencari X besarnya hambatan X ini, sehingga I2 itu sama dengan potensial dibagi, karena ini seri maka R1 plus Rx, di mana I2 itu 0,4 ampere sama dengan 6 volt dibagi 6 ohm ditambah Rx, ini yang kita cari. Baik, kita lanjutkan di bagian kiri. Kita tuliskan di sini 0,4 kali 6, maka ini adalah 2,4 ditambah Rx sama dengan 6 volt, sehingga Rx ini maaf, ini saya hapus dulu.
kali 6 itu ada 2,4. Nah, yang Rx juga dikalikan, sehingga kita tuliskan 2,4 ditambah 0,4 kali Rx sama dengan 6 volt, sehingga X besarnya hambatan di X ini sama dengan 6 volt dibagi ini 6 volt dikurangi 2,4 dibagi 0,4, sehingga ini akan sama dengan 3,6 dibagi 0,4 ada 9 ohm. Baik, untuk satuannya diabaikan dulu. Nanti kalau dituliskan lengkap bisa, tapi karena di sini tempatnya terbatas, kita cari hambatan yang jelas satuannya adalah dalam ohm, sehingga besarnya X ini hambatan di X adalah 9 ohm. Dari soal ini menjawab untuk pertanyaan yang A, yang E. Nah, sekarang pertanyaan yang C, beda potensial pada ujung-ujung resistor 5 ohm. Ini pertanyaan C. Ini adalah besarnya beda potensial pada resistor yang 5 ohm itu berarti R3. Sehingga bisa kita cari bahwa P itu adalah I kali R, sehingga I3 kali R3. I3 tadi sudah diketahui, yaitu 0,4 kali R3 5 ohm, sehingga besarnya beda potensi di sini 0,4 kali 5 yaitu 2 volt. Nah, di sini ini tegangannya atau beda potensialnya adalah volt. Di sini apa? Nah, kita bisa cari karena ini di sehari antara R2 dan R3, maka tegangannya adalah F2, V di R2 ditambah V di R3, yaitu kalau 6 volt itu dikurangi 2 volt, maka di R2 ini besarnya adalah V di sini adalah 4 volt. Kalian bisa cek dengan menggunakan I3 kali R2, yaitu 0, kali 10 adalah 4 volt. Nah, besarnya sama, kalau dijumlahkan ketemu 6. Jadi tegangannya GGL-nya 6 volt, maka kalau di sini ini kalau dirangkai seri merupakan jumlahnya, tapi kalau dirangkai paralel adalah sama, sehingga di sini rangkaian atas ini nanti beda potensialnya juga 6 volt. Baik, itu pembahasan soal ini cukup sekian, silahkan dipelajari lagi dan nanti dikerjakan soal ini kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.